Oke, kita akan melakukan analisis data eksperimen yang hanya satu grup saja, yang hanya pretest dan posttest saja. Oke, ini ada simulasi eksperimen, diukur efek positifnya pretest, perlakuannya nonton film, kemudian diukur lagi efek positifnya posttest. Oke, kemudian kita analisis, kita pakai SPSS, kalau bisa di atas SPSS 23. Ini saya pakai SPSS 23. Nah, datanya seperti ini, pretest dan posttest ya. Satu grup, jadi tidak perlu ada grouping di sini karena satu grup. Nah, kita akan coba yang pertama pakai repeated measures. Analyze general linear model repeated measures. Oke. Nah, ini kita beri nama di sini. Tadinya tulisannya faktor, kita beri nama misalkan film ya, film. Oke. Number of level artinya berapa kali diukur. Nah, karena pretest posttest berarti kan 2 kali diukur. Kadang-kadang ada yang 3 kali ya, tergantung desain eksperimennya. Kalau ini 2 kali, maka kita ketik 2, kita klik add, kemudian kita define, kemudian ini tadinya di kiri ya, di kiri di sebelah sini tadinya nih. Nah, ini kita pindahin ke kanan. Nah, seperti itu. Kemudian options, centang deskriptif, effect size, dan observe power. Nah, ini informasi yang penting nanti ya untuk membaca output. Kemudian sebetulnya sudah bisa oke, cuma kalau mau pakai grafik kita bisa di klik plots, kemudian kita ini yang tadi saya hapus dulu. Nah, ini film ini kita mau masukkan ke horizontal, jadi kiri ke kanan ya, jadi progress kiri ke kanan gitu ya, horizontal. Kita add ya, oke, continue. Nah, kalau sudah nanti tinggal di oke saja. Ini saya nggak perlu oke lagi soalnya outputnya udah siap, agak lama loadingnya. Nanti kalau sudah klik OK, nanti outputnya akan seperti ini. Nah, ini outputnya akan seperti ini. Nanti kita bisa lihat di sini hasilnya. Ini ada minnya. Nah, kalau tadi kita nggak centang deskriptif, nggak muncul nih. Jadi deskriptif ini penting karena ada min 24,13 menjadi 33,16. Berarti dari angkanya meningkat gitu ya. Apakah signifikan? Nah, di sini kalau untuk ANOVA repeated measures memang kita mesti melihat sphericity test. Test of sphericity ini mesti dilihat. Jika signifikansinya di atas 0,05, maka kita baca output yang sphericity assume ya. Kita baca yang ini. Tapi kalau di bawah 0,05 kita pakai yang greenhouse geyser yang ini. Nah, pertanyaannya, ini kok nggak ada angkanya? Berarti ini disebabkan oleh kita hanya melakukan 2 tes, 2 pengukuran. Nah, sphericity test ini tidak bisa, tidak perlu kalau hanya 2 pengukuran saja, tidak perlu dia. Makanya kita lihat hasilnya sama semua nih ya kan, nilainya sama semua, mau yang rumus greenhouse, felt, lower bound, sphericity itu sama semua hasilnya gitu ya. Bahkan yang bagian multivariate test yang sama semua. Jadi kalau ditanya kalau 2 tes kayak gini cuma 1 dan 2 pengukuran, baca yang mana signya? Ya semua bisa dibaca, sama aja hasilnya gitu. Nah, sekarang kita lihat signifikansinya. Kita lihat 0,00, di bawah 0,05 berarti ada peningkatan yang signifikan. Nah, seberapa efeknya kita bisa lihat nih. Partial eta squared ini adalah efeknya. Efeknya adalah 0,894. Jadi kalau di 0 sampai 1 efeknya 0,894. Ini masuk dalam kategori large effect ya, efeknya sangat besar. Nah, observe power apa? Observe power menunjukkan seberapa kita yakin hasil ini, data ini, statistik ini kuat. Jadi 0 sampai 1 berarti ini signifikansinya, hipotesisnya tidak diragukan lagi bahwasanya
memang hipotesisnya adalah ada peningkatan signifikan. Nah, itu dengan menggunakan rumus repeated measures. Rumus yang kedua, cara yang kedua, ya, kita akan gunakan kita akan gunakan t-test. Caranya di analyze, compare mean, kemudian paired sample t-test. Ya, ini cara yang kedua. Ini bisa digunakan juga. Nah, kita masukkan pre-test, kemudian masukkan post-test. Oke, kemudian tidak ada ya, tidak perlu, berarti kita langsung oke saja. Nah, oh iya ya, tadi saya lupa ya, ini ada grafik. Nah, ini grafik yang tadi nih, kelihatan ada peningkatan ini ya. Enaknya sebetulnya baca grafik dulu baru baca output, biar kelihatan nih naik apa turun gitu ya. Nah, ini yang tadi. Nah, ini yang t-test bawahnya, kita lihat di sini juga sama, ada minnya sama, hasilnya minnya meningkat. Kemudian kita lihat hasilnya ya. Outputnya seperti ini. Kalau t-test kita lihat ada yang namanya istilah signifikansinya banyak, ada lower lower upper gitu ya. Nah, cuman kita sebetulnya cukup melihat p value ini, signya 0,00 ya, signya 0,00, artinya ada peningkatan signifikan dari pretest ke post-test. Nah, cuma bedanya sama yang tadi ada efeknya. Nah, kalau di t-test ini nggak ada efeknya, itu harus masukin rumus lagi pakai manual atau pakai calculate di online juga ada sih. Nah, kalau tadi kan ada efeknya 0,89 ya, kalau t-test tidak ada. Nah, itulah cara menganalisis satu grup ya, pre dan post test saja gitu. Nah, untuk yang tadi nih, yang sphericity test tadi ya, nah ini kan tidak muncul ya, kenapa? Karena dia hanya 2 kali pengukuran. Kalau 3 kali muncul nggak? Muncul biasanya muncul gitu ya. Atau 2 kali pengukuran ada 2 grup, nah itu bisa muncul sphericity testnya. Nah, kalau nggak muncul seperti ini berarti nggak diperlukan dan outputnya akan sama semua hasilnya. Buat apa? Nah, ya, itu sphericity testnya kalau sama semua kan gitu. Oke, terima kasih. Itulah cara analisis data eksperimen satu grup.